Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak ya. Kali ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran bab 5 sejarah Indonesia dengan pokok bahasan kelas 10 Indonesia pada masa Islam. Mata pelajaran wajib. Pada pokok bahasan ini sebelum Bapak terdiri dari dua sub pokok bahasan antara lain ini A. Kedatangan Islam di Indonesia. Marilah dimohonkan kerajaan Islam di Indonesia dan selamat menyimak. Terima kasih atas bantuan subscribe dan like-nya. Selamat menyimak. A. Kedatangan Islam di Indonesia. Teori kedatangan Islam di Indonesia. Teori Mekah. Islam datang dari Mekah dibuktikan dengan nisan makam Fatimah binti Maimun di Gresik, Jawa Timur. Teori Persia. Islam berasal dari Persia dibuktikan dengan kesamaan tradisi di Indonesia dan Persia, tradisi Tabut Asyura. Teori Gujarat. Islam berasal dari Gujarat, India, dibuktikan dengan nisan makam Sunan Malik As-Saleh di Gresik, Jawa Timur. Teori Cina. Islam berasal dari Cina, dibuktikan dengan penulisan gelar raja-raja Demak menggunakan istilah Cina. Media penyebaran Islam di Indonesia. Perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, kesenian. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. B. Kerajaan Islam di Indonesia. Perhatikan ya, ini petanya ya, peta Indonesia ya. Ada kerajaan Islam di Sumatera, ya. Kedua, kerajaan Islam di Jawa. Ketiga, kerajaan Islam di Kalimantan. Keempat, ada kerajaan Islam di Sulawesi. Kelima, kerajaan Islam di Nusa Tenggara, ya Nusa Tenggara Barat ya. Keenam, kerajaan Islam di Maluku. Ketujuh, kerajaan Islam di Papua. Ya, jadi di Papua itu ada kerajaan Islam ya. Mudah-mudahan kamu bisa dapat memahaminya. Kerajaan Islam di Sumatera ya. Perhatikan ini ya. Satu, kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Perlak. Letak Perlak di Aceh. Pendiri Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah pada 840 Masehi. Kerajaan membangun hubungan dagang dengan pedagang Arab, Gujarat, dan Persia. Peninggalan Kitab Idharul Haq fi Mamlakatil Perlak karya Abu Ishaq Al-Makarani, Sulaiman Al-Pasi, dan nisan makam Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Kerajaan Samudra Pasai. Letak Sumatera bagian utara. Pendiri Sultan Malik As-Saleh. Diperkirakan berkembang pada 1270 sampai dengan 1275. Kerajaan menggunakan mata uang dirham sebagai alat tukar. Kerajaan Samudra Pasai mengirim banyak ulama ke Jawa, salah satunya Fathaillah. Peninggalan nisan makam Sultan Malik As-Saleh. Hukum Islam digunakan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Kerajaan Aceh Darussalam mulai berkembang pada abad ke-16. Pendiri Sultan Ali Mukhayat Shah. Komoditas perdagangan utama kerajaan adalah lada. Pada abad ke-20, kerajaan Aceh Darussalam mengalami keruntuhan karena kalah melawan Belanda dalam Perang Aceh. Kerajaan Islam di Riau terdiri atas Kerajaan Siak, Kerajaan Kampar, dan Kerajaan Indragiri. Ketiga kerajaan tersebut mulai bercorak Islam pada abad ke-15. Ketiga kerajaan tersebut melakukan perdagangan dengan Kerajaan Malaka. Keruntuhan kerajaan disebabkan oleh tekanan Belanda.
Kerajaan Jambi. Pendiri Datu Paduko Bahalo. Kerajaan Jambi mulai bercorak Islam pada abad ke-13. Komoditas perdagangan utama kerajaan adalah lada. Pada abad ke-17, kerajaan mulai goyah setelah kedatangan POC. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Demak. Ya, itu ada, perhatikan itu ya, ada gambar Masjid Agung Demak. Letak Bintoro, Demak, Jawa Tengah. Pendiri Raden Patah pada abad ke-16. Keruntuhan kerajaan disebabkan oleh perebutan tahta. Wali Songo memengaruhi kehidupan kerajaan Demak. Kerajaan Pajang. Itu kamu lihat ya, itu ada gambar masjid ya, Masjid Ki Ageng Henis Laweyan. Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan kerajaan Demak. Raja pertama adalah Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Perekonomian kerajaan ditopang oleh pertanian. Wali Songo berperan dalam Islamisasi di kerajaan Pajang. Selanjutnya kamu lihat kerajaan Mataram. Itu ada Masjid Gede Mataram. Letak kota Gede, Jawa bagian tengah. Ya, jadi letak di kota Gede di Jawa bagian tengah. Pendiri Ki Ageng Pamanahan pada 1556. Mencapai kejayaan pada masa kepemimpinan Sultan Agung. Kehidupan Islam yang berkembang di kerajaan merupakan bentuk akulturasi budaya lokal dan agama Islam. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Kerajaan Banten. Letak Banten Girang, sebelah barat kota Serang saat ini. Kekuasaan kerajaan Banten muncul setelah Fathahilah menguasai Sunda Kelapa pada dekade 1500-an. Raja pertama Maulana Hasanuddin. Puncak keemasan masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai dengan 1682. Raja Banten Sultan Ageng Tirtayasa menjalin hubungan diplomatik dengan sejumlah kerajaan untuk mencari dukungan melawan POC. Corak Islam memengaruhi bangunan-bangunan di Banten seperti Masjid Agung Banten dan Keraton Surosowan. Nah, nampak di gambar ya, itu ada gambar runtuhan Keraton Surosowan. Nah, ada 3 perubahan penting yang dilakukan Maulana Hasanuddin dalam penyebaran Islam di Banten. Yang pertama, mengganti politik Hindu-Buddha menjadi politik Islam. Yang kedua, memadukan kebudayaan Sunda bercorak Hindu dengan kebudayaan Islam. Yang ketiga, memindahkan pusat pemerintahan dari Banten Girang ke Surosowan. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Kerajaan Cirebon. Dalam Suma Oriental pada 1513, Cirebon merupakan bagian dari kerajaan Demak. Perekonomian kerajaan bergantung pada aktivitas perdagangan, pelabuhan. Penyebaran Islam di Cirebon dilaksanakan oleh Sunan Gunung Jati, Wali Songo. Kerajaan Cirebon dipercaya sebagai pusat perkembangan Islam. Berkembang ajaran tasawuf dan tarekat-tarekat Islam seperti Kubrowiyah, Qadariyah, Satariyah, dan Tijaniyah di wilayah Cirebon. Pada 1677, kerajaan Cirebon terpecah menjadi 3 kekuasaan. Perhatikan ya, ketiganya ada Kesultanan Kasepuhan Cirebon, Kesultanan Kanoman Cirebon, sama Keprabon. Ya, mudah-mudahan kamu memahaminya. 3. Kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan Pontianak. Letak Pontianak, Kalimantan Barat. Pendiri Syarif Idrus Abdurrahman Al-Idrus pada 1771. Pada abad ke-19, POC mengintervensi politik di kerajaan Pontianak. Perekonomian kerajaan bergantung pada aktivitas perdagangan. Penyebaran Islam di Kalimantan Barat dilakukan oleh Habib Hussein
Al-Qadri, pendakwah dari Tarim, Hadramaut. Kelompok etnik di Kerajaan Pontianak, masyarakat Dayak, pedagang Melayu, Bugis, dan Arab, penganut Islam terbesar, imigran Cina. Kerajaan Banjar, letak Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendiri Sultan Suryanullah. Pada masa kepemimpinan Sultan Suryanullah dan Sultan Rahmatullah, Kerajaan Banjar menjalin hubungan dengan Kerajaan Demak. Perekonomian kerajaan didukung oleh sektor pertanian dan perdagangan. Islamisasi di Kerajaan Banjar dilatar belakangi oleh pemberontakan melawan Daha pada 1550. Struktur sosial di Kerajaan Banjar: golongan atas penguasa, golongan tengah orang-orang Belanda, golongan bawah masyarakat umum. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. 4. Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo merupakan gabungan dua kerajaan kecil, yaitu Goa dan Talo. Letak Makassar, Sulawesi Selatan. Puncak kejayaan kerajaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Perekonomian kerajaan bergantung pada aktivitas perdagangan dan pelayaran. Islamisasi di Kerajaan Gua Talo dilakukan oleh Dato' Ribandang, Datuk Patimang, dan Datuk Ritiro. Masyarakat Goa Talo memiliki keterampilan membuat kapal pinisi dan rumah panggung. Sekarang perhatikan ya, klasifikasi masyarakat Goa Talo. Karaeng, golongan bangsawan. Tumasorak, masyarakat biasa. Ata, budak. Nah, itu ya. Di sini terlihat ada gambar patung Sultan Hasanuddin, ya, itu salah satu raja dari Kerajaan Gua Talo. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Kerajaan Wajo, letak Tosara Wajo, Sulawesi Selatan. Dalam kisah lokal, Kerajaan Wajo didirikan oleh 3 anak raja dari kampung Cinotadi. Pada masa pemerintahan Arung Matoa keempat, Kerajaan Wajo berganti nama menjadi Kerajaan Bugis. Perekonomian masyarakat Wajo bergantung pada cengkeh dan sutra. Islamisasi di Kerajaan Gua Talo dilakukan oleh Dato' Ribandang dan Dato' Patimang. Nah, perhatikan ya di gambar ya, ini ada istana ya. Ada istana dari Kerajaan Wajo sama situs Tosara. Peninggalan sejarah berupa makam raja-raja Wajo dan masjid kuno. Ya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. 5. Kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Kerajaan Lombok, letak Sumbelia, Lombok Timur. Kerajaan Lombok bercorak Islam sejak abad ke-16 atas prakarsa Sunan Prapen. Islam masuk ke Kerajaan Lombok saat dipimpin oleh Prabu Rangkesari. Perekonomian masyarakat Lombok bergantung pada pertanian. Islamisasi di Kerajaan Lombok dilakukan dengan mengakulturasi kebudayaan lokal dengan ajaran Islam, antara lain Islam Watutilu, Rudat, Cilokak, Wayang Sasak, dan Gamelan Rebana. Kerajaan Bima. Letak di Bima, Lombok. Sultan Bima didampingi oleh Dewan Hadad dalam memerintah kerajaan. Islam mulai berkembang di Kerajaan Bima sejak Sultan Bima I memeluk Islam pada 1621. Kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Bima dikisahkan melalui syair Kerajaan Bima yang ditulis pada tahun 1833. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. 6. Kerajaan Islam di Maluku. Kerajaan Ternate.
Raja pertama Ternate yang memeluk Islam adalah Kolano Marhum 1465 sampai dengan 1489 Masehi. Islamisasi di kerajaan Ternate dilakukan oleh Datuk Maulana Hussein, murid Sunan Giri. Pada masa penjajahan bangsa Barat, Spanyol dan Portugis turut mengintervensi perekonomian kerajaan. Rempah-rempah merupakan komoditas utama kerajaan. Akulturasi budaya lokal dan Islam tampak pada atap Masjid Sultan Ternate yang berbentuk limasan yang beratap 7. Perhatikannya itu ya, ada Masjid Sultan Ternate. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Kerajaan Tidore, letak Kepulauan Maluku bagian selatan. Kerajaan Tidore membentuk Uli Siwa, Persekutuan 9, untuk menyaingi kerajaan Ternate dalam bidang perdagangan. Rempah-rempah merupakan komoditas utama kerajaan. Islam mulai berkembang di kerajaan Ternate pada abad ke-15. Nah, perhatikan itu ya, ada istana kerajaan Tidore pada gambar. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. 7. Kerajaan Islam di Papua. Beberapa analis penelitian tentang kedatangan Islam di Papua. Pada 1306 disebarkan oleh ulama dari Aceh bernama Abdul Ghaffar. Islam di Papua pertama kali berkembang di Jazirah Onin, Patimunin, dan Fakfak. Disebarkan oleh pedagang Bugis dan pedagang Arab bernama Hawaten Atamimi dengan Hitanan. Pada 1521 disebarkan oleh tokoh-tokoh dari Kesultanan Bacan. Pada 1443 Islam disebarkan melalui ekspansi kerajaan Ternate dan Tidore. Bukti pesatnya Islam di Papua pada abad ke-17 sampai ke-19. Ditemukan makam Islam kuno di Saonek, Lapintol, Beo, dan Waigeo. Tradisi Islam masih terjaga hingga saat ini. Penemuan mushaf Al-Quran yang ditulis tangan di atas kulit kayu di Masjid Patim Burak. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Demikian penjelasan dari Bapak. Tetap semangat belajar, tetap semangat menggapai cita-cita. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.